Loh. Selamat siang Bu dan selamat siang teman-teman. Siang Setia. Siang Setia. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Setia Juwita Panjaitan sebagai moderator dan teman-teman saya yang bernama Ajija, Erli Nurafni Gultom, Feriaman Sinaga, Elsa Tiara, Anissa Listia, Salsabila, dan Lamhot Utauruk. Di sini kami akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara juga mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia. Dan selanjutnya saya persilakan Feriaman Sinaga. Baiklah, perkenalkan nama saya Feriaman Sinaga. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Feriaman, yaitu semua sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila saling memiliki keterkaitan dan sila pertama sampai kelima. Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang dalam setiap sila Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan saling memiliki keterkaitan antar sila. Terima kasih. Selanjutnya, saya Elsa Tiara akan menjelaskan tentang makna sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan lambang bintang dan ditempatkan di tengah-tengah perisai yang tersemat di dada burung Garuda. Adapun makna sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang pertama adalah negara mengakui keberadaan agama yang berketuhanan dan membebaskan penduduk untuk memilih agama. Yang kedua, negara menjamin penduduk untuk beribadah. Yang ketiga, kehidupan sosial berlangsung dengan terjaganya kehidupan beragama. Yang keempat, toleransi antar pemeluk agama terjaga. Dan yang kelima, negara hadir ketika timbul konflik antar agama. Pancasila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa juga dapat diterapkan di sekolah di dalam ataupun di dalam kelas. Contohnya adalah menghormati teman atau guru yang berbeda agama.
menunjukkan toleransi kepada semua warga sekolah, selalu rukun dengan semua warga sekolah yang berbeda agama, menjalankan perintah agamanya masing-masing, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Dan yang terakhir adalah menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan teman yang berbeda agama. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan slide selanjutnya. Baiklah, selanjutnya, makna sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, setiap manusia Indonesia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain. Yang kedua, memanusiakan manusia dan melihat manusia lain sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berhubungan dengan manusia lain. Yang keempat, menerapkan perilaku yang beradab. Yang kelima, menjaga adab dan sopan santun dalam berhubungan sosial. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Lamhut Parulian Hutauruk akan menjelaskan mengenai makna sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Adapun makna yang terkandung di dalam sila ketiga ini antara lain ialah yang pertama, setiap manusia Indonesia cinta tanah airnya. Yang kedua, bersikap dan bertindak dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, anti rasis dan anti diskriminasi. Yang keempat, menjunjung tinggi rasa persaudaraan setanah air. Yang kelima adalah kemanapun kaki melangkah, dimanapun tubuh berada, jiwanya tetaplah merah putih. Contohnya salah satu pengaplikasian dari makna sila ketiga ini adalah saat kita bersama dengan teman-teman yang berbeda dengan kepercayaan, suku, ras, dan warna kulit, kita saling menghargai mereka, tidak adanya diskriminasi kepada mereka. Demikian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya persilakan kepada teman saya selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila, yakni banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, bermusyawarah, berdiskusi, dan bermufakat. Sebagaimana negara Indonesia yang terbentuk akibat bermufakat dan berdiskusi. Adapun makna sila keempat, yakni yang pertama bersikap pro-dialog, pro-musyawarah, pro-demokrasi. Yang kedua ialah anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Yang ketiga mengambil keputusan dengan musyawarah ataupun mufakat. Yang keempat ialah selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat. Dan yang kelima ialah musyawarah dilandasi dengan kejujuran bersama. Adapun sila keempat ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita ialah mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita, apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan dua orang atau lebih. Yang kedua ialah ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak-hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya secara jujur. Yang ketiga ialah mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai suatu di antaranya perwujudan demokrasi dan bela negara. Yang keempat ialah tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu pula sebaliknya tidak dapat memaksakan kehendaknya pada kita. Yang kelima ialah menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat dan melaksanakannya dengan sepenuh hati.
Yang keenam ialah mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Salsabila. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Anissa Listia untuk menjelaskan materinya. Baiklah, perkenalkan saya Anissa Listia Nazli akan menjelaskan makna sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, kebijakan berorientasi pada pengurangan kesenjangan masyarakat. Yang ketiga, redistribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat banyak. Yang keempat, negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah. Dan yang terakhir, negara melindungi setiap warga negara untuk mendapat penghidupan yang layak. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Dapat saya simpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara ialah merupakan dengan lima sila tersebutlah maka Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya, ataupun dari kelima sila tersebutlah makanya terwujud bahwasanya Indonesia itu sebagai negara yang demokrasi. Sekianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat siang. Selamat Selamat siang, Setia. Ya.